Tak kayak contoh, sampean ada tamu siang hari kayak gini kan, suasananya ekstrim banget ini, ekstrim panas banget, terus tamu sampean kasih minum, oke, kemudian oleh tamu minuman yang sampean kasih ini diminum, bismillahirrahmanirrahim, karena panas heram, tamunya haus banget, dihabiskan minumnya, bismillah, sampai tetes terakhir. Nah, sebagai tuan rumah yang baik, tahu kalau tamunya haus, dikasih minum langsung dihabiskan, dia pakai gelasnya, diisi lagi, joki meleh. Lo kok diombe meleh karo tamune? Bismillahirrahmanirrahim. Kosong meleh, diisi meleh. Demikian pula ini kok berani ngejoki, telat, mau sing dipikir apa? Apakah ini yang disebut dengan keadilan? Kono kipase gede nggonku elek cilik pisan. Iki yo gak keadilan sosial, babar pisan nek rasa bapakno apene. Ya wis ngono iki pas elek ya. Iki pas pendopo kok elek ngono. PAD-ne piro? Madione PAD-ne piro? Mosok tuku kipas sing rada apike ora iso. Bapak Bu, ono penceramah internasional di kipas ngene, kipasnya ora tau dibersihi pisan, sawang ton, warnane ora jelas, kuning ora kuning, putih ora putih. Ajur ya wes. Jangan lupa like, subscribe, and share. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pasca Ramadan itu kalangan masyarakat Muslim Indonesia ada 3 konsep. Ada yang pakai konsep Syawalan, ada yang pakai konsep halal bihalal, ada yang pakai konsep lebaran. Kira-kira Pemkab Madiun itu pakai konsep yang mana? Yang Syawalan, apa yang halal bihalal, apa yang lebaran? Karena sama-sama menjalani Ramadan, sama-sama melewati Ramadan. Pasca Ramadan, masyarakat Islam Indonesia itu semangatnya ada 3. Ada yang punya semangat Syawalan, ada yang punya semangat halal bihalal, ada yang punya semangat lebaran. Karena memang masyarakat Islam Indonesia itu ada 3 kelompok. Ada kelompok umat Islam yang berusaha benar-benar islami, ada kelompok umat Islam yang sudah terkontaminasi oleh modernisasi, ada kelompok umat Islam yang masih memegang teguh tradisi. Sehingga di masyarakat kita tahun baru juga ada 3. Ada tahun baru 1 Muharram, ada tahun baru 1 Januari, ada tahun baru 1 Syuro. Kira-kira yang paling rame itu yang mana? 1 Januari, 1 Muharram, dan 1 Syuro. 1 Muharram itu tahun barunya umat Islam sing nderek ajarane Gusti Allah.
1 Januari tahun barunya umat yang ikut ajarannya penjajah. Siji Suro niku tahun barune tiyang ingkang derek ajarane simbah-simbah. Ini gawe kata-kata model ini orang gampang loh. Loh kan umat Islam Indonesia ini kan ada yang derek ajarane Gusti Allah, wonten sing derek ajarane penjajah, wonten sing derek ajarane simbah-simbah. Mula tahun barune nggih wonten 3, 1 Muharram tahun barunya umat Islam sing derek Gusti Allah, 1 Januari tahun barune tiyang sing derek penjajah, 1 Suro tahun barune tiyang sing derek simbah-simbah. Kira-kira yang paling rame sing pundi? Umpami kan tahun depan perjalanan atau perputaran matahari dan rembulan itu tempuk. Jadi 1 Muharram, 1 Januari, 1 Suro bareng dalam 1 hari. Semua mengekspresikan budayanya. 1 Januari dipusatkan di stadion, pesta pora, niup trompet, nyumet kembang api, nek perlu dangdutan, ngundang artis yang goyangannya erotis. 1 Suro dipusatkan di alun-alun, ngetokke gunungan, sesajen lengkap, terus pusaka-pusaka dikirap dengan kesenian rakyat. 1 Muharram dipusatkan di Masjid Agung Kabupaten Madiun, seminar diskusi ilmiah, pengajian menatap masa depan Islam. Kira-kira yang paling sepi sing pundi? Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, sama-sama habis menjalani Ramadan, melewati Ramadan, masyarakat Islam Indonesia ini semangatnya juga ada 3. Ada semangat Syawalan, ada semangat halal bihalal, dan ada semangat Lebaran. Syawalan itu semangatnya kaum santri atau kaum sarungan. Halal bihalal semangatnya kaum priayi atau kaum celononan. Sedangkan Lebaran semangatnya masyarakat awam atau kaum abangan. Nek kaum abangan Lebaran, nek kaum celononan halal bihalal, nek kaum sarungan Syawalan. Pokoknya orang mudeng model tak omongin. Saya ulang sambil berdiri biar ketok kabeh. Jadi Syawalan itu semangatnya orang-orang yang berjiwa santri, biasa disebut kaum sarungan. Halal bihalal itu semangatnya para priayi, kaum celononan. Kalau Lebaran itu semangatnya masyarakat awam, kaum abangan. Nah, semangat Lebaran itu maksudnya bagaimana? Semangat Lebaran itu bulan Ramadan dianggap sebagai bulan penjara. Amaliyah Ramadan adalah kerja paksa, sehingga hari-hari Ramadan dilalui dengan terpaksa dan menderita. Maka di akhir-akhir Ramadan kira-kira yang diharapkan apa? Lebarannya kapan? Selesainya kapan? Bodone kapan? Jadi Ramadan mau berakhir malah seneng. Alhamdulillah poso karek kurang rong dino. Wonten-wonten sing ngoten niku. Wakeh iki wonge lungguh kursi pokoke. Kenapa di akhir Ramadan kok malah seneng? Sebab sebelum Ramadan dia berkawan dengan setan. Sebelum Ramadan bergandengan dengan setan. Begitu masuk Ramadan, setan dipenjara. Dia pisah sama temennya 1 bulan, wis ora betah. Maka di akhir Ramadan bukan berpikir bagaimana cara mendapatkan Lailatul Qadar, bukan meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadah, bukan bagaimana supaya bisa meraih Idul Fitri,
bukan bagaimana untuk menuju Syawal, tapi akhir Ramadan yang dipikir itu kapan setan temennya itu dilepaskan supaya dia bisa bergandengan tangan lagi dengan setan, sehingga hari raya adalah hari-hari diare, do mencret kabeh, balas dendam. Maka begitu lebaran seneng-seneng baju baru, macam-macam makanan dengan berbagai menu, terus plesir, rekreasi, anggarannya sak pirang-pirang. Nah, karena masyarakat awam itu sudah terbiasa dengan situasi dan suasana seperti itu, begitu pada jadi urban, merantau ke kota-kota, akhirnya mereka satu Syawalnya pada mudik karena kangen suasana lebaran. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kalau Syawalan itu semangatnya kaum santri. Kaum santri itu nggak harus yang tinggal di pondok pesantren. Siapapun yang berjiwa santri, dia adalah santri. Walaupun nggak tinggal di pondok pesantren, meskipun tinggalnya di pondok pesantren, kalau jiwanya bukan jiwa santri, ya berarti bukan santri. Orang yang berjiwa santri itu semangatnya semangat Syawalan. Idul Fitri bagi orang yang berjiwa santri itu cuma satu hari, yakni tanggal 1 Syawal saja. Karena Idul Fitri itu hari raya kecil, sedangkan hari raya yang besar adalah Idul Adha. Kok Idul Fitri bodo cilik, Idul Adha bodo gede? Idul Fitri itu hari raya kecil, Idul Adha hari raya besar. Coba kita pikir, dari segi waktu Idul Fitri cuma satu hari, hanya tanggal 1 Syawal saja. Sedangkan Idul Adha 4 hari, tanggal 10 Dzulhijjah ditambah Ayyamut Tasyrik 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Dari segi anggaran, Idul Fitri beleh pitik, Idul Adha nyembelih sapi. Pitik sama sapi lebih besar mana? Sapi. Idul Fitri hanya mengeluarkan zakat fitrah, sedangkan Idul Adha bagi yang mampu berkewajiban melaksanakan ibadah haji dengan biaya besar, yang kurang begitu mampu melaksanakan ibadah kurban. Nah, santri itu harus menyikapi dengan bijak. Orang-orang yang berjiwa santri harus menyikapi dengan adil. Sing cilik ya dicilikno, sing gede ya digedekno. Yang kecil dianggap kecil, yang besar dianggap besar. Yang kecil diperlakukan sebagaimana kecil, yang besar harus diperlakukan sebagaimana besar. Jangan dibalik, sing cilik digedek-gedekne, sing gede dicilik-cilikne. Lah masyarakat awam itu kan kebalik. Idul Fitri yang hari raya kecil dibesar-besarkan, Idul Adha yang mestinya hari raya besar malah dikecil-kecilkan. Idul Fitri itu hari raya kecil, tapi oleh masyarakat awam kan dibesar-besarkan. Keluar anggaran besar untuk beli baju, untuk macam-macam makanan, untuk gini, untuk itu, untuk ini, untuk itu, sehingga waktu hari raya besar Idul Adha kehabisan anggaran, nggak bisa korban. Kata nopo kata sing ngoten niku kuwale. Bagi orang yang berjiwa santri, Idul Fitri cuma satu hari, tanggal 1 Syawal. Untuk apa? Untuk bertaqabbalallahu minna wa minkum ajmain. Semoga Allah menerima amal kami dan amal panjenengan semua. Nah, amal niku cara Jawane laku. Lakune wong sing beridul fitri ana papat, mula disimbolke nganggo kupat.
tegese laku papat. Jadi kupat itu bukan hanya bermakna ngaku lepat, tapi juga bermakna laku papat bagi orang yang beridul fitri. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini sesungguhnya isyarat, tapi oleh orang kita dianggap sebagai syarat. Kalau baleni kupat, nggih pangapunten niki alhamdulillah niki wonten sedherek saking NU, saking Muhammadiyah wis lengkap nih. Kupat niku isyarat, tapi oleh masyarakat kita dianggap sebagai syarat. Para sesepuh dulu kalau mendidik anak cucunya, kalau mengajar masyarakatnya itu sering pakai isyarat. Tapi karena masyarakat dulu kan wawasannya masih belum begitu luas, sehingga yang harusnya isyarat dianggap sebagai syarat. Kayak mengajarkan as-shadaqatu tadfa'ul bala, sedekah itu menolak bala, supaya hidupnya selamat, terhindar dari bala. Diperintah untuk bersedekah. Para sesepuh mengajari selamatan, gawe tumpeng, bentuke lincip. Sing lincip dhuwur niku disebut bujeng. Niku nggih isyarat. Tumpeng tegese 5 waktu sing mempeng. Lincip dhuwur diarani bujeng, nyebute sing kenceng. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Tapi karo bocah-bocah terus diplesetke, tumpeng nek pengen iso metu kudu mempeng, bujeng nek pengen mlebu kudu kenceng. Nganti rampung selamatan niku segone diwadahi wadah teko godhong gedang, diarani takir. Niku saka tembung tazkir, ngakeh-ngakehno zikir. Kados kemanten niku nggih kathah isyarat ning karo masyarakat dianggap syarat. Manten niku ana mbalang suruh. Suruh niku maksude ora kok kesusu pengen weruh, ngangsu kaweruh. Kersane ngerti budaya nggih. Mau niki ngajine napa Pendoko Medya nek ora paham budaya ya saru. Manten niku didampingi bocah wedok cilik-cilik loro dipacaki kembar, disebut kembar mayang. Niku isyarat, tapi karo wong-wong dianggap syarat. Kembar tegese padha, mayang tegese beda. Dadi manten lanang manten wadon, suami istri niku padha tujuane, padha cita-citane, tapi beda wonge, beda karaktere. Kok kaya ora paham ngono modele. Mula kembar mayang kuwi padha ning beda, padha karepe pengen bahagia, padha cita-citane, padha tujuane, tapi beda wonge, beda karaktere. Ibarat lampu supaya bisa menyala, kabelnya harus berbeda, positif sama negatif. Cobi nek lampu niku kabele padha positife apa padha negatife? Saged nyala napa mboten? Ora iso, kuwi jenenge LGBT. Cobi nikah malam pertama bareng mlebu kamar kaget, lho bojoku kok padha persis karo aku ngene. Diteruske mboten leh rabi. Mau suami istri itu berbeda, bapak sama ibu itu kan beda. Kalau bapak cenderung mengecilkan sesuatu yang besar, tapi kalau ibu kan cenderung membesarkan sesuatu yang kecil. Maka sesuatu yang kecil itu kalau dipegang ibu-ibu biasanya langsung jadi besar. Loh, ini karakter laki-laki itu biasa mengecilkan sesuatu yang besar. Masalah besar karo wong lanang dianggap enteng, cilik, rapopo, ngono biasa. Tapi yen wong wedok cenderung membesarkan sesuatu yang kecil. Perkara kecil itu dianggap besar. Beda laki-laki sama perempuan.
bapak cenderung rasional, ibu cenderung emosional. Kalau bapak itu kreatif, kalau ibu itu sensitif. Bapak lebih menggunakan pikiran, ibu kaweruh. Dalam bahasa agama disebut lita'arofu. Suami istri harus saling mengerti dan mengenal, agar engkau tahu apa yang ada di hatiku, aku pun tahu apa yang ada di hatimu, sehingga engkau tahu apa yang ku mau, aku pun tahu apa yang kau mau. Nek bapak mantuk-mantuk, ibu kudu manggut-manggut. Ojo nganti bapak mantuk-mantuk, ibu gedek-gedek. Niku suruh tuwa. Sing godhonge wis garing dibandemno ngleang ngoten nika. Wong bapake mantuk-mantuk kok ibuke gedek. Pengumuman, ibu-ibu kalau usianya udah 50 tahun ke atas sih biasanya sering keluar naluri jahat. Kalau mau tidur malam hari masuk kamar bawa 2 senjata. Tangan tengen botol diiseni banyu anget nggo nyekel awak, nggo tolak angin. Tangan kiri minyak kayu putih nggo tolak bojo. Begitu suami masuk kamar dengan semangat dan penuh harapan, sing wedok blonyoan minyak kayu putih, akhirnya suami balik kanan. Kena pembunuh selera tingkat tinggi, putuslah harapanku, dan suami pun masuk kelompok tilawah, tidur di lantai bawah. Kita sing guyu wis ngalami kita. Ayo coba, lo ini budaya. Ngapunten, terus mangke kalau kemantenya sudah dekat, manten lanang midek ndok, nggih Pak Bupati monggo nderekaken niki pas May Day, jadi beliau harus melayani siapapun warga beliau, tapi insya Allah Madiun tetap kondusif, Madiun tetap aman. Siapa dulu bupatinya? Allahumma sholli ala Muhammad. Dilanjut boten niki. Oke, mangke yen mantene wis parek, manten lanang midak ndok nganti pecah piar, manten wedok mijiki kok misuwi. Baskom diseni banyu niku namine wijian napa wisuan? Malah ngingete sing nyuguhi kopi. Wijuan apa wisuan? Wijuan. Dadi manten lanang midek ndok nganti pecah piar, nganten wedok mijui. Artinya apa? Wong rumah tangga, orang berkeluarga wi kaya ndok, bunder ser, mumet, ruwet, rentet. Maka suami sebagai kepala keluarga harus bisa memecahkan masalah, mencari solusi, dan istri ikut berpartisipasi, memberikan dukungan dan doa. Ojo nganti suami cari solusi, istri misui. Kayak wong lanang ruwet golek solusi, sing wedok misui. Sing lanang nesu plok plok plok. Maka orang berkeluarga, berumah tangga, suami istri itu, istri harus punya rem lambe, suami harus punya rem tangan. Iya yang ngomongi wong sing ora patek cerdas iki kita. Paham ya saya ngomong ya? Loh, emang sengaja tak seperti materinya ben lumayan kok akeh ngono lho. Kalau istri nggak punya rem lambe, ono masalah titik, suami nggak punya rem tangan, ono perkara titik plok, ono perkara titik plok, istri suka etek-etek, suami suka plok, maka rumah tangganya pasti akan jadi rumah tangga yang mereknya etek-etek. Allahumma sholli ala Muhammad. Dah kembali kupat, laku papat. Yang dimaksud laku papat bagi santri untuk beridul fitri itu apa saja? 1. Takbiran.
2 zakat fitrah, 3 sholat id, 4 silaturrahim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kalau bilangan bulan Ramadan sudah sempurna, maka bertakbiranlah, mengagungkan Allah, membesarkan asma Allah. 1 takbiran, 2 membayar zakat fitrah, 3 sholat id, 4 silaturrahim. Panjenengan kalau ini sholat idnya tanggal 21 apa tanggal 22? Hari rayanya kemarin panjenengan Jum'ah apa Sabtu? Oke, ada yang Jum'ah, ada yang Sabtu. Ya, kita harus toleran, kita harus tasamuh, saling menghormati, saling menghargai. Kita udah dewasa kok. Kalau pemerintah hari rayanya Sabtu, berarti itu hari raya negeri, ngono ae. Yang hari raya Jumat, hari raya swasta, selesai. Ada yang hari rayanya Jumat tapi sholat idnya Sabtu, itu namanya swasta bersubsidi. Ngono kok repot. Wes mbuh riyaya Jumat, mbuh riyaya Sabtu, padha mlebu swargane, amin Allahumma. Wis ngono wae lho, enggak usah digawe ribut. Kadang-kadang sing ribut-ribut Sabtu, Jumat, Sabtu, Jumat. Wong Ramadan ora poso ngono kuwi. Kuwi Ramadan ora poso, bodo geger. Iki padha karo wong lanang nganggo sabuk ora katokan. Anyel aku. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, laku papat mau setunggal takbiran, loro bayar zakat fitrah, 3 sholat id, 4 silaturahim. Bagi orang yang berjiwa santri, laku papat ini dilakukan selesai dalam 1 hari saja pada 1 Syawal Idul Fitri. Lalu hari kedua sudah menjalankan sunnah Nabi. Apa itu? Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian disambung dengan puasa 6 hari bulan Syawal, maka sesungguhnya dia sudah berpuasa setahun penuh. Jadi nek santri niku Idul Fitri ini mek sedina tanggal 1 Syawal tok. Laku papat mau, takbiran, zakat fitrah, sholat id, silaturahim, selesai dalam 1 hari. Hari kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, selama 6 hari Syawalan, puasa 6 hari di bulan Syawal, pahalanya sama dengan puasa setahun. Kok bisa? Gini hitungannya, setahun itu 360 hari. Ramadan 30 hari kita puasa, sedangkan al-hasanatu bi asyri amsalihha. Kebaikan 1 dilipat gandakan 10. Kalau Ramadan 30 hari dikalikan 10 berarti sama dengan 300 hari. Padahal setahunnya 360 hari. Ya 60-nya dijangkepi dengan puasa 6 hari bulan Syawal yang dikalikan 10 sama dengan 60, jumlah total 360 hari. Understand? Understand? Oke, itu namanya Syawalan. Bagi orang yang berjiwa santri, memang Ramadan sudah berlalu, tapi memang tak baleni, memang Ramadan sudah berlalu, memang setan sudah dibebaskan, setan sudah dilepaskan, memang pintu neraka yang selama Ramadan ditutup sekarang udah dibuka kembali. Bisakah aku melawan setan? Bisakah aku terus istiqomah melakukan sholat sunnah setelah isya seperti waktu Ramadan kemarin? Bisakah aku terus membaca Al-Quran sehari 2-3 juz seperti bulan Ramadan kemarin? Bisakah aku terus melakukan iktikaf seperti bulan Ramadan kemarin?
bisakah aku tetap memperbanyak zikir seperti bulan Ramadan kemarin? Ini tantangan bagi orang yang berjiwa santri, ditantang untuk membiasakan Ramadan di luar Ramadan, meramadankan bulan-bulan di luar Ramadan. Muga-muga paham. Aku karepku yo ngaji nanggone kalangane ngene-ngene iki yo nganggo bahasa sing rontok gaya, rontok ilmiah ngono karepku. Lha sing tak omongi kok modele plonga-plongo kaya oleh seragame tok ngono model. Saya itu berusaha Pak menyesuaikan. Kalau ngaji di masyarakat awam bahasa saya ya pakai bahasa mereka, ngaji di kalangan akademis saya berusaha naik ke bahasa kalangan mereka, ngaji di pesantren saya berusaha masuk ke dunia pesantren. Kalau ngaji di kalangan jenengan saya juga berusaha untuk mengikuti bahasa jenengan, tapi jenengan modelnya kayak plonga-plongo, Anwar Zahid kok iso ngono barang ngono pikiran, bingung. Ya Allah, dijak bahasan ini kok bingung. Ngono kok iso dadi ASN ya. Kuwi tentara-tentara biyen kok klebu tesmu piye biyen? IQ-ne rendah kok iso dadi tentara, ku biyen tesnya piye kuwi biyen iki. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, tekan ndi mau. Jadi ini tantangan. Tugas kita adalah membiasakan Ramadan di luar Ramadan. Jangan sampai puasane tamat maksiate kumat. Jangan sampai begitu lebaran ibadahnya ikut-ikut bubaran. Empuh. Jajal sing sebelah kene padha ora ya. Meramadankan bulan-bulan yang di luar Ramadan. Jadi akhirnya kita bisa menjadikan bulan apapun seperti bulan Ramadan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini semangat Syawalan. Nah, kalau apa yang ngarani halal bihalal itu semangatnya masyarakat Indonesia modern, masyarakat Islam modern yang sudah banyak jadi urban, merantau ke kota-kota dengan berbagai macam profesi dan pekerjaan, jadi tentara, jadi polisi, di perkantoran, di bank-bank, di pasar-pasar, macam-macam pekerjaan. Nah, 1 Syawal kantor-kantor pada libur, pasar-pasar sepi, kampung-kampung di kota ditinggal pulang oleh penghuninya ke desa. Ketika pulang ke desa, pengennya bisa bersilaturahim dengan semua keluarga, teman, kawan, sahabat, handai tolan, tetangga, tapi waktunya tidak mencukupi. Maka dibikinlah acara pertemuan semacam ini, kabeh dikumpulne, digawe acara, dalam 2 jam silaturahim selesai. Itu halal bi halal. Bapak Ibu para jamaah, setelah Ramadan bulan ini disebut bulan Syawal, yang secara bahasa artinya berkembang dan meningkat. Ini mengandung isyarat kita harus menuntut dan menuntun diri kita untuk meningkatkan kualitas diri dan meningkatkan prestasi ibadah, baik ibadah mahdhah yang berhubungan dengan Allah, ritual, maupun ibadah muamalah yang berhubungan dengan sesama, sosial. Apa tandanya kalau kita Syawal ada peningkatan? Ibu bapak, ngapunten, tergantung puasa penjenengan kemarin itu puasa jenis ulo apa puasa jenis uler, yang mana kira-kira? Puasa jenengan kemarin itu loh, puasa jenis ulo atau puasa jenis uler? Ulo karo uler niku podo-podo posone, ning beda. Ulo meskipun dia habis puasa
tapi sama sekali nggak berubah. Namanya tetap ulo, rupane tetap ulo, bentuke panggah ulo, modele panggah ulo, kelakuane panggah ulo, sama sekali nggak berubah. Karena puasanya hanya sekedar ingin melungsungi, ganti kulit, soale awake tambah dawa tambah gede. Kedatangannya sama sekali tidak membawa harapan, tapi malah menebar ancaman. Niku poso ulo, najan bar poso sama sekali nggak berubah, tetep ulo, panggah ulo, jenenge panggah ulo, rupane panggah ulo, bentuke panggah ulo, modele panggah ulo, kelakuane panggah ulo. Nah poso ulo ki ana tandane lek sahur mangane diokehi entol nganti kuwareken, mergo kuwatir awane ngelih, kuwatir awane lesu, takut siangnya lapar. Maka nek mangan sahur saake-ake kuwareken kemlekaren, sehingga bar mangan sahur ora subuhan nyapa melungker wong ula. Wonten apa mboten? Wonten. Iki ana wonge teko nganggo seragam doreng wonge. Podo karo ulo, targete cuma melungsungi, kulit yang lama dilepas ganti kulit yang baru. Kayak ibu-ibu lek botol ada melungsungi, baju lama dilepas nggak dipakai ganti baju. Niku poso. Jadi puasanya bukan peningkatan kualitas diri, tapi peningkatan berat badan. Ketoke kok ulo kabeh ketoke. Lain dengan uler. Uler itu habis puasa berubah drastis. Memang sebelum Ramadan dia uler. Uler kan karena dia hama, ngerusak. Manggon ning ndi wae uler kuwi ngerusak. Manggon ning godhong-godhonge rencong bolong-bolong, manggon ning buah-buahe bosok, manggon ning tandurane gering, manggon ning untumu krowok lek untuku ora. Uler ngerusak. Makane nek wong nang kelakuane ngerusak, ganggu, resek, biasanya nek diwadani uler. Lingkungan Pemkab Madiun iki wonten ulere napa mboten? Manggone nang dinas apa wonge? Nah karuane itu tak cutikane ulere kok bupati tak aturane iki uler cutik. Enten apa mboten ulere? Iya nganggo klambi putih saiki wonge. Loh, ulere ha. Ya kuwi sing ngruweti kerjane bupati karo wakil bupati, uler-uler ngono kuwi. Meruweti program nggih Pak Wabung nggih. Ulere ndilu ana ulere. Ana we, ana. Saiki nang bupati kayane. Nggih Bapak, nggih Bapak, nggih Bapak. Biyen ora ndukung ngono. Aku ngerti aku. Ngerti aku. Lho keplok wonge. Untungnya bupatimu apian, walaupun dulu nggak dukung tapi ada potensi kerjanya apik, panggah dirangkul. Cara aku jadi bupati ini sikati kabeh uler. Saya nanti mau maju tante ini malah ketara uler. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah dia sadar kok uler itu hama. Apa saja yang ada di hadapannya sikat, apapun yang ada di sekelilingnya embat. Ular kedatangannya tidak membawa harapan, menebar ancaman. Tapi kemudian ular ini berpuasa dengan cara berproses jadi kepompong. Bahasa Inggrisnya the lengentung. Lentung niku ora poso kok, siam dong niku.
Mula entung kuwi ora mangan, ora ngombe, ora rabenan. Taman nate ngertos ana entung rabenan. Entung doreng kuwi. Karo entung coklat. Mosok ana entung kok rabenan. Untunge poso, ora mangan, ora ngombe, ora rabenan. Menggelake lho. La illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampeyan biyen ceh cilik nggo dolenan entong dilor niki dul, entong dilor niki dul, nggo golek kompas. Padahal windunge zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ngono. Yen ora percaya, golek ontong lebokne kupingmu rungokno. Menek Allah ora ngono. Zikir selesai puasa, lolos dan lulus dari proses pengentungan, berubah napa mboten? Lha kok kan jawab toh, berubah napa mboten? Namanya jadi apa? Loh, namanya berubah, warnanya berubah. Ayo toh jawab kok. Namanya, warnanya, rupane, bentuke, modele, perilakune berubah, makin baik. Warnanya berubah, makin indah. Semua orang suka, semua orang seneng. Waktu jadi ular nggak ada orang seneng kecuali wong edan. Bentuknya berubah, makin seksi. Perilakunya berubah, sama sekali nggak ngerusak. Yang dikonsumsi hanya yang halalan thayyiban, hanya sari-sari bunga. Dia nggak mau makan yang aneh-aneh, yang betul-betul halal, thayyib, berkah. Simbol kebahagiaan, keindahan dan keberuntungan. Jare wong Madiun ana omah diloboni kubu. Arep ana tamu. Tangan kok diencloki kubu, arep entuk duit. Iki mau tanganku diencloki kubu iki mau. Ibu sapa sing arep ngekeki iki? Sing jelas itu klambi batik kae ora ngira kae. Padha ora duwene. Lho ngono. Iki poso model uler. Kalau puasa kita ini puasa model uler, berarti kita sukses, Ramadan kita berhasil, berarti kita menuju Syawal. Tapi nek posone poso model ulo, sama sekali nggak ada perubahan. Maaf ya, harusnya setelah berproses jadi kepompong 1 bulan, keluar jadi kupu-kupu. Faktanya banyak diantara kita yang setelah berproses sebulan jadi kepompong, keluarnya nggak jadi kupu-kupu, tapi malah jadi codot. Wonten apa mboten? Nah, ibu bapak jamaah yang saya hormati rahimakumullah, kemudian peningkatan di bidang apa? Nanti insya Allah kalau waktunya cukup, bagaimana etos kerja supaya hasil itu bukan hanya fid dunya hasanah, tapi juga harus wafil akhirati hasanah. Itu model utamanya ya ulul albab. Jadi kalau bisa diuraikan, diterjemahkan, bisa melakukan 3 model kerja secara terpadu: kerja otot, kerja otak, dan kerja hati, atau biasa diistilahkan kerja keras, kerja cerdas, sekaligus kerja ikhlas. Insya Allah nanti kalau waktunya cukup, kalau nggak cukup ya tahun depan ngundang lagi, atau kapan-kapan usul nang bupatimu ngundang meneh. Lo ngaji itu ya harus dikasih humor. Kalau ngaji model sekarang nggak ada humornya, meten tengah merem kabeh. Tapi kalau humornya nggak ada ilmunya, nggak ada hikmahnya, ya nggak usah ngundang ustadz, nggak usah ngundang kiai, dagelan wae. Nah, sekarang modelnya lah gitu tuh, sekarang modelnya pokoknya nek gak iso guyon dianggap gak enak, pokoknya sing ger-geran kuwi
sing ger-geran kuwi wis gak peduli isi apa ora, berkualitas apa ora, mutu apa ora, pokoke iso ger-geran ya kuwi. Kadang latar belakangnya ora jelas, mondoke nang ndi ora jelas, maca kitab kuning sik ora cetha biabar pisan. Sangingane pinter ngoceh ngono ae. Hoi. Lah wong saiki sing digoleki sing viral-viral ngono kuwi ya. Viral apike ngono, viral orang gendah. Ngajine ora ono isine babar pisan. Niki aku kok ora kok terus meromokno awakku dhewe, aku wis viral ket mbiyen no. Dan bertahan lama. Lho umumnya viral setahun 2 tahun blek bar ilang, aku suwe. Meneng tak antemi pisan no. Iki ana Arya, ana Abimano, wis ndelok videone. Sampun. Berarti ngefan ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, tujuan utama daripada ibadah puasa kan la'allakum tattaqun, agar kalian semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, tujuan utamanya itu. Maka kesempatan yang terbatas ini masih ada waktu 10 menit. Kowe ra melu nyamoni ra usah cerewet. Ora urun cerewet. Nah, kurang kok bengi nggone mana? Sawan ya, ku pengajian umum. Lah iki kan pengajian rapate umum iki. Yang nanti malam pengajian umum. Iki pengajian rapate umum. Asline kula niki kan nggarapi jenengan asline wayahe. Cuma ya momennya kurang pas, mosok lebaran nang garap wong. Ya sik mangkae wis tak garap mang wis andes. Saya akan sedikit menjelaskan tentang takwa sosial, takwa aplikatif yang harus kita terapkan untuk tampil sebagai kupu-kupu setelah ngentung sebulan penuh. Jadi takwa sosial, takwa aplikatif yang kita apresiasikan saat kita berinteraksi sosial, bergaul, berhubungan dengan sesama. Kalau kita bisa menjalankan ini, insya Allah kita akan dimasukkan ke surga. Kan surga itu uiddat lil muttaqin, hanya disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Berarti syarat mutlak masuk surga itu harus jadi orang yang bertakwa. Kalau nggak takwa nggak bisa masuk surga. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya cintai, yang saya hormati rahimakumullah, takwa sosial itu bisa kita pelajari dalam surah Adz-Dzariyat mulai ayat 15 sampai ayat 21. Ini kalau saudara kita yang dari Muhammadiyah itu kalau ceramah pasti ditunjukkan Al-Qur'annya surat ini, ayat ini sampai ayat ini. Ngono. Lah sing kiai-kiai NU jarang. Wis pokoke no Quran ngene. Padahal perkara asline ora roh. Surat apa ayat piro lali ngono lho maksudnya lali. Lek Muhammadiyah mesti diterangno iki. Iki Al-Qur'an surat ini, ayat ini sampai ayat ini dijelasno detail. Lek NU yo ning Quran ku didhawuhno semono. Soale lali. Nah, aku dhewe yo ngono kok. Pokoke no Qur'ane ngene wis ngono ae. Nih, saya sampaikan ini agar nanti di samping mendengar sekedar penjelasan singkat saya, nanti bisa panjenengan pelajari sendiri di rumah. Dibuka Al-Quran surat apa? Adz-Dzariyat ayat berapa? 15 sampai 21. Tak baleni ben dieling-eling, kok ben dibuka Al-Quran surat apa? Adz-Dzariyat ayat berapa? 15 sampai 21. Jenengan apal napa mboten? Apal. Surat apa? Adz-Dzariyat ayat berapa? 15 sampai apal ngono kok. Apal Adz-Dzariyat ayat 15 sampai 21.
Nanti dibuka Qurannya, dibaca, dipelajari, ditelaah, difahami, dan mudah-mudahan ditolong Allah untuk bisa mengamalkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum wa fil ardi ayatun lil muqinina wa fi anfusikum afala tubsirun. Apal nggih jenengan nggih? Nah, sapal ya wis. Pun langsung mawon. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu dimasukkan surga yang ada sumber mata airnya. Ini khas Bapak Ibu. Simbol keindahan itu air. Tempat seindah apapun kalau nggak ada airnya ya jadi nggak indah. Betul? Ya Allah. Simbol keindahan. Makanya surga di Quran itu sering digambarkan tajri min tahtihal anhar, di bawahnya mengalir sungai-sungai. Simbol keindahan. Ditempatkan di surga yang penuh dengan kenikmatan, penuh dengan keindahan, penuh dengan kebahagiaan, tanpa batas, selama-lamanya lama. Nah, ini syaratnya harus takwa. Kemudian bagaimana suasana di surga? Dalam ayat ini digambarkan akhirina ma atahum rabbuhum, mereka para penghuni surga bebas mengambil dan menikmati apa saja yang disediakan Allah sebagai hadiah buat mereka. Dados benjang ten swarga jenengan-jenengan iki nek sida dibebaskan mengambil dan menikmati apa saja yang sudah disediakan Allah. Gak ada pantangan, gak ada sirian, gak ada larangan, bebas sebebas-bebasnya. Ini berarti beda dengan Nabi Adam dulu. Dalam sejarah kita tahu Nabi Adam pernah ditempatkan di surga, betul? Ya Allah, gak semangat, dilanjut gak ini ngajinya? Semangat dong. Sama lek perkara sumu padha sumu sumu aku karo sampean sampean kareng rungono tok iso karo kipas-kipas iso karo merem iso karo ngantuk siir-siir. Lah aku ning kene wis gak ono kipas angine gak ono sing ngipasi, malah sing dikipas angin kono kae nyapo dikeki kipas angin, ora kerja ora apa dikeki kipas angin. Aku sing kerja malah ora dikeki, ora gendah. Lah aku nek gelem coklat siji, doreng siji, tak kon maju, tak kon ngipasi aku ngene. Ya sekali-kali gak ngene yo ngene. Viral langsung mesti. Anggota TNI, anggota Polri ngipasi kiai ngaji, mesti viral. Sing ngomong kan ngene to. Iki enggak ngene karo nutuli keringetku. Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi Adam dulu sama Ibu Hawa ditempatkan di surga, boleh menikmati semua yang disediakan Allah di surga, tapi masih ada larangan. Surganya Nabi Adam dulu masih ada larangan. Apa itu larangannya? Wala taqraba hadhihi syajarah, tidak boleh mendekati syajaratul khuldi. Neng akhirnya Nabi Adam tegudo iblis lewat garwanipun nggih menika Ibu Hawa.
mendekati, memetik dan memakan buah dari syajaratul khuldi itu. Akhirnya Nabi Adam terusir dari surga, yang dalam tanda kutip ini sudah merupakan skenarionya Allah. Pon ringkes-ringkes mawon, begitu terusir dikeluarkan dari surga, lantas Nabi Adam menyalahkan siapa? Apakah Nabi Adam menyalahkan iblis? Loh, orang jawab, pegawai kabupaten orang cerdas ya. Apakah Nabi Adam menyalahkan istrinya? Enggak. Apakah Nabi Adam menyalahkan iblis? Polisi semangat? Enggak, ngono lho. Polisi lemes, ora iso nyekel maling model ngono. Ngono ape nglumpuhno teroris. Mosok nangkep teroris kok tangkep. Semangat ngono. Baleni begitu dikeluarkan dari surga, terusir dari surga, apakah Nabi Adam menyalahkan iblis? Apakah Nabi Adam menyalahkan istrinya? Enggak, tapi Nabi Adam menyalahkan dirinya sendiri. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Gusti pangeran kula ya Allah, kula sing ngane ngoyo ten awak kula piyambak, kula sing zalim, kula sing salah Gusti. Senes iblis, senes bojo kula sing salah, kula piyambak sing salah Gusti. Sami mboten kalian jenengan? Kalau kita itu sukanya menyalah-nyalahkan orang lain, betul? Anak disalahno, dulur disalahno, konco disalahno, tonggo disalah-salahno, Pak Lurah disalah-salahno, Pak Bupati disalah-salahno. Enten mboten sing senengane nyalah-nyalahne bupati? Ya sing biyen ra ndukung kuwi. Wong aneh. Ajane materi ini materi iki. Kita itu suka menyalah-nyalahkan orang lain. Gini apa nggih? Cobi maaf Bapak Ibu, misalnya penjenengan nggak ada anak nakal ram, sing disalahne sapa? Anake. Gini apa nggih? Gini apa nggih? Ya Allah semangat dong. Dadi bakul pedagang neng pasar kok dagangane ora payu, sing disalahke sapa? Mesti ngono. Dadi pegawai kok bayarannya ra mundak-mundak, sing disalahne? No, dadi buruh nek gajine orang mundak-mundak, tunjangane orang mundak-mundak, sing disalahne? Mulane ada demo ngono kuwi. Loh, kita itu memang karakternya seperti itu. Kita ini dadi ustad iki lho, ceramah kok gak digatekne karo jamaah, sing disalahne jamaah, padahal ceramahe ra menarik. Tapi menyalahkan jamaah, jamaah kok gelem dijak ngaji, batine jamaah, ya ceramahmu kuwi sing ora menarik. Loh, kita memang sukanya seperti itu kok. Senengane nyalah-nyalahne wong nganti presidennya disalah-salahne. Enten mboten sing senengane nyalah-nyalahke presiden? Lha mbiyen sing milih sapa? Dipilih-pilih dhewe disalah-salahne. Yuk belajar dari Nabi Adam, jangan suka menyalahkan pihak lain, tapi kita lebih evaluasi diri, introspeksi diri. Mari kita lebih menyalahkan diri kita sendiri untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan dan perbaikan. Ngono, nggih? Demikian pula di kantor tempat kerja penjenengan. Kalau ada yang nggak beres, jangan menyalahkan yang lain, salahkan diri kita dulu. Aku sing kerjane ora beres. Kalau setiap individu dari ASN atau semua unsur kepegawaian di Pemkab Madiun ini mau menyadari itu, tidak ada persoalan yang tidak bisa dibereskan. Gue paham bahwa semoga-moga paham. Dah gitu aja. Terus jadi kalau surga kita besok itu bebas, nggak ada larangan, nggak ada pantangan, nggak ada sirian. Di dunia ini nggak ada yang bebas. Senikmat-nikmatnya orang, nggak ada yang bebas berbuat semaunya, nggak ada yang bebas melakukan sesukanya. Sopo? Siapa di dunia ini yang bebas berbuat sesuatu? Nggak ada. Kim Jong Un, presiden Korea Utara,
itu katanya ya negara mandiri wis nggak terkait karo negara luar negeri, apakah dia bebas? Ya ora blas, apa keluyuran yang luar negeri mikir yang negara adidaya adikuasa super power apa bebas bertindak kepingin mencengkeram dan menguasai negara-negara kaya yang lain agar bisa dimiliki, agar bisa dibawa kekuasaan dia? Nggak iso. Setinggi-tingginya jabatan dan pangkat orang di dunia ini nggak ada yang bebas. Coba sak dhuwur-dhuwure pangkatnya pejabat, apa ada yang bebas berbuat sesuatu? Halo? Nggak ada. Malah saiki sing dadi pejabat iki ra iso tenang uripe kon bebas piye? Wong ya apa-apa dipenelengi KPK. Iku wakeh iki kepala daerah sing kena OTT, kepala dinas kena OTT, ngenteni Medion iki. Mentang-mentang punya wewenang tanda tangan stempel terus bebas, didik teken stempel cetok, teken eret-eret stempel cetok, bebas kayak gitu Pak Wabru. Nyusul kok nggak ada yang bebas. Jadi pejabat itu saya amang-amang nyawa, kekayaannya diaudit, tabungannya diperiksa, dipentelengi. Militer padha wae, aja kok trimo sing pangkat ning lengene nek trimo reker-reker kaya nggonmu kuwi, rengget-rengget ngono kuwi. Pangkat model apa ngono kuwi rengget-rengget. Aja trimo sing sret-sret sing wis bintang no pundake iki lho. Bintang, Bro. Ra iso bebas kok trimo rengget-rengget nih. Ajur ya wes kok. Siapa? Orang kaya, sekaya-kayanya orang, wes triliuner, ora trimo miliarder, crazy rich. Apa kuwi jenenge sultan-sultan sing duwite gak ana serine, bebas berbuat sesuatu, melakukan sesuatu, makan sesuatu aja nggak bebas kok. Misalnya sampeyan dadi wong sugih, misalnya kan potonganmu ora sugih, misalnya iki misalnya, terus sampean diundang di satu forum, satu acara pesta, disuguhi mangan prasmanan dengan menu lengkap. Apa sampeyan selaku wong sugih nyumbangi oke, bebas mengambil menu makanan itu? Bebas? Ndak blas. Kadek biasanya wong sugih iki kokean sirian, kokean pantangan. Pemene wis tuwa, arep mangan ngene rantuk, arep mangan ngene rantuk, gek ditutke bojone. Lah sing wedoke galake kaya asumana. Arep nyiduk kikil ditampel, aja kuwi. Elingo penyakitmu. Ganti rawon kuwi ora ento. Kadung kumat aku gah kon ngrumat. Karek delongap. Duite akeh ora iso bebas, langkung-langkung wis sepuh. Prasmanan ditawani, monggo Mbah sepulipun Mbah, sithik wae. Sop Mbah nggih niki sop Mbah nggih, sop Mbah nggih, duduhe wae. Kula pundhutke sate Mbah niki mumpung anget satene empuk Mbah nggih, sunduke wae. Dijukokno apel Mbah, kelamuti wae. Tapi apalagi kalau penyakitnya udah komplikasi dengan semua menu makanan yang digemari, nggak berani mengkonsumsi. Disuguh sate dihindari, yang dicari malah ikan teri, keasinan dikit tensinya tinggi, makan cumi-cumi alergi, kena sambal goreng ati asam urat kambuh lagi, kasih minum manis minta ganti karena udah punya pabrik gula sendiri, cuci darah seminggu 2 kali, istrinya masih cantik sudah kena disfungsi ereksi, meskipun dijamoni tetap nggak bisa berdiri. Ayo duitmu akeh, sing rumangsa dadi pangkate dhuwur-dhuwur kuwi tunjangannya lebih besar daripada gaji pokoknya, ada
orang aku. Ayo sing rumangsa duwite akeh-akeh kuwi apa bebas berbuat sesuatu ke diskotik, night club, main perempuan? Enggak bebas. Main perempuan itu pekerjaannya terlarang oleh agama, dilarang oleh pemerintah, dilarang. Bayare piro kok larang? Ketoke kok pengalaman kae. Nek kowe yo murah wong elek barange yo. Kulinamu kan elek pinggir-pinggir rel ngono kuwi. Nggak ada yang bebas di dunia ini. Dikira kalau orang kaya terus bebas itu jatahnya lebih banyak daripada orang miskin. Nggak, di dunia ini kaya miskin jatahnya sama. Yang kaya punya tanah luas, yang miskin tanahnya sempit, jatahnya sama. Yang miskin tanahnya sempit, mangan pakai sendok. Yang kaya tanahnya luas, mangan pakai sekrop. Yang enggak, sing melarat ngombe yang nganggo gelas, sing sugih ngombe langsung nganggo drum. Padha wae kok. Maka kalau ingin dihargai tentang prasasti dan prestasimu, bukan di dunia tempatnya, di dunia jatahnya sama. Yang gelar akademisnya lebih panjang daripada namanya, namanya cuma Sugiyo. Gelar akademisnya renteng-renteng, Prof, DR, DRS, IR, jenenge Sugiyo. Mburi si ono MSI, MPDI, MHI, MM, MH, terakhir BH. Apa yang gelar akademisnya lebih panjang daripada namanya, itu umurnya lebih panjang daripada yang nggak punya gelar akademis sama sekali. Dunia padha wae jatah iki lek tak terus-terusno nesu aku iki. Sehingga kalau pengen dihargai tentang prasasti dan prestasimu, bukan di dunia ini tempatnya, besok di akhirat. Enak kipase ngono. Kowe nek kono ki nyapa kok dikipasi kowe. Genah men kene sing pethen tengan ra karo ana. Tikete larang. Sakarep. Besok di akhirat. Maka salah satu ayat dalam surat Yasin, ya aku lali, aku NU. Oleh Muhammadiyah yang weleng ayat pirong. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Makanya surat Yasin itu bukan surat untuk kematian. Sesungguhnya surat Yasin itu justru adalah surat kehidupan. Lah umumnya wong NU surat Yasin nggo surat kematian. Ngene apa mboten? Pak ya apik diwaca terus ganjarane dihadiahno kanggo wong mati apik. Tapi sesungguhnya surat Yasin itu surat kehidupan. Inna nahnu nuhyil mauta. Sesungguhnya aku Allah menghidupkan kembali orang-orang yang sudah mati. Untuk apa dihidupkan kembali? Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Untuk kami hargai, kami berikan balasan tentang prasasti dan prestasinya. Tuh, Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, surga itu gambarannya kurang lebih seperti itu. Kemudian syarat untuk menjadi penghuni surga harus jadi orang yang bertakwa. Sekarang indikasi takwa, karakteristik orang yang bertakwa itu seperti apa? Bapak dan Ibu, Saudara, indikasi takwa, tanda-tanda orang bertakwa ini dijelaskan dalam ayat berikutnya. Setidaknya ada 5. Ini cara tembang Jawa menek blimbing sing liringane pinten? 5. Jamun penekno lunyu penek. Nah, kanggo baso
sampeyan sik ayo lunyu penek ana kon menek kuwi munggah derajate liringane blimbing sing 5 ya sik mumpung padang rembulane mumpung jembar kalangane mumpung kita masih diberi kesempatan dan waktu oleh Allah supaya hidup kita akan berakhir dengan dosura osura simbol kebahagiaan ngono lho yes. Nah las enak rasa bondo liringan 5 itu apa saja dah singkat-singkat mawon pertama innahum kanu qabla dzalika muhsinin sesungguhnya mereka para penghuni surga dulu waktu masih di dunia termasuk muhsinin orang-orang baik tiang-tiang engkang tumindak becik mereka sukses hidupnya. Jadi orang sukses itu bukan orang yang berhasil mendapatkan apa yang dia inginkan, tapi orang sukses itu adalah orang yang berhasil menjadi orang baik. Itu sukses. Saya ulang orang sukses itu bukan orang yang berhasil mendapatkan apa yang dia inginkan, karena yang berhasil dia inginkan belum tentu jadi kebaikan kok. Tapi orang sukses itu adalah orang yang berhasil menjadi orang baik, karena orang baik itu pasti hidupnya sukses. Nah, muhsinin itu kriterianya seperti apa? Orang-orang baik sebagai kriteria dari takwa yang disediakan surga oleh Allah, paling tidak yang dilakukan 3. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ayat ini ditutup dengan wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah sangat mencintai muhsinin, orang-orang yang baik. Maka agar menjadi takwa disediakan surga, kita harus berusaha agar dicintai Allah. Kita harus pandai merayu Allah supaya Allah benar-benar mencintai kita, sehingga hubungan kita dengan Allah yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah mencintai mereka, mereka pun mencintai Allah. Dan pada level tertinggi, walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman teramat sangat dahsyat cintanya kepada Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra, orang-orang yang suka berinfak, suka berderma, seneng weweh, lomo di waktu lapang maupun di waktu sempit, di waktu longgar maupun di waktu kepepet, siap berinfak dalam segala situasi dan kondisi. Kalau sampean kudu siap, nggih. Di waktu longgar siap infak, di waktu sempit siap infak, di waktu kaya siap berinfak, di waktu miskin siap berinfak, di waktu seneng siap berinfak, di waktu susah siap berinfak, di waktu sehat siap berinfak, di waktu sakit siap berinfak. Ini nggak mudah. Ada kok orang yang mau berinfak, mau sedekah nunggu sakit, itu ada. Begitu loro langsung bancaan selamatan, tapi nek waras juga tahu sampai tonggo-tonggone niteni kowe suwe ya wonge ora gering, soalnya ra ono undangan bancaan. Bapak Ibu, infak di waktu lapang, di waktu longgar, sedekah di waktu kaya, kuwi ranggumun. Akeh wong iso longgar kok, sugih kok, duitnya akeh kok, iso berinfak, ranggumun. Wong kuwi gampang. Contoh, panen pelem dadi nerang, didol ra payu, terus disedekahno tangga dindum-dumke, ranggumun kaya penggaweanmu.
Tapi di waktu kepepet, di waktu emergensi darurat, mau berinfak, bisa berinfak. Ini baru keren, ini baru hebat. Angel apa angel? Ya Allah jawab, angel apa angel? Contoh, jenengan gak ada duit, hanya segitu-gitunya duitnya jenengan. Duitnya jenengan yang meng 1 juta niku tok, tilwes gak ono liyane. Jenengan meng duit 1 juta niku tok, gek jenengan dhewe gak ada kebutuhan sing penting. Timbang rambut gateke yo. Penting banget. Terus ono tangga moro panjenengan, putrane sakit, prandhe duit, nyilih dateng panjenengan ngobatke putrane utawa njaluk ten panjenengan. Jenengan yo ngerti fakta pancen anake yo lara tenan, utang duit panjenengan, kepara njaluk duit nang panjenengan arep nggo nambahke anake sing lara kuwi. Duit jenengan ming 1 juta iku tok ora ono liyane, jenengan dhewe duwe kebutuhan sing penting, wani ngeculne mboten? Mikir wani ngeculne mboten? Preketek sing los. Potonganmu yo sepurane, mesti ngono. Nek potonganmu yo sepurane, atimu ngomong sakjane aku ya nek duwe 1 juta tapi aku dhewe ndek butuhan kok. Ngrasakno nggo nulung wong. Wong tak gawe dhewe kurang-kurang lah ngono to. Apal kelakuanmu. Kalau orang yang bertakwa, walaupun duit pas-pasan, punya kebutuhan sendiri yang sangat mendesak, ada orang lain yang membutuhkan, berani melepas. Kenapa berani? Karena yakin, seyakin-yakinnya akan diganti oleh Allah dengan ganti yang lebih banyak dan lebih baik. Amin. Apa potonganmu amin? Kita kalau dikasih sesuatu sama orang lain kan disuruh mengucapkan terima kasih, dikengken matur suwun nggih napa nggih? Terus dikengken ndongake, dongane pripun? Jazakumullahu khairan katsira. Mudah-mudahan Allah membalasmu dengan balasan yang lebih baik dan lebih banyak. Kalau kita berani melepaskan, pasti Allah akan memberikan balasan dengan balasan yang lebih baik dan lebih banyak. Tapi rata-rata kita nggak berani. Tak takoni saiki kudu dijawab. Wong sing infak, apalagi infak di waktu kepepet ngoten niku, dijanji akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang lebih baik dan lebih banyak. Percaya mboten jenengan? Percaya mboten? Ngandel aku. Jenengan percaya sama Allah, tapi jenengan belum berani menaruh kepercayaan kepada Allah. Ayo sing ra trimo mbantau. Aku tahu jenengan ki sudah percaya sama Allah, tapi jenengan belum berani menaruh kepercayaan penuh kepada Allah. Itu kelemahanmu. Mulane ra sugih-sugih. Aneh kok, kita itu udah percaya sama Allah, tapi kita nggak berani menaruh kepercayaan penuh kepada Allah. Padahal kepada manusia aja berani menaruh kepercayaan. Kayak yang sing seragam goreng, seragam coklat barang kae. Nanggone apa jenenge koperasi simpan pinjam berani menaruh kepercayaan kok. Sertifikat BPKB mbok tinggal, SK-mu mbok gadekne ning kono. Ya keplok wong pancen urung iso nebus. Betul? Lu nang koperasi simpan pinjam berani menaruh kepercayaan. Kenapa kepada Allah nggak berani menaruh kepercayaan? Bahkan dalam contoh yang lebih simpel lagi ya, Bapak Mas, Bapak kalau lagi mancing di sungai atau di belumbang lah, Bapak berani buang cacing karena Bapak percaya ada harapan dapat ikan. Lu nang belumbangnya percaya kok, berani menaruh kepercayaan. Kalau belumbang masa nggak berani menaruh kepercayaan sama Allah? Pakai contoh, tauhidmu ben mantep ben jero, potonganmu ini atau ngaji tauhid apa maneh praktek.
mulane duitmu ya ora akeh-akeh, tauhidmu ora jelas. Tak kayak contoh, sampean ada tamu siang hari kayak gini kan, suasananya ekstrim banget ini, ekstrim panas banget, terus tamu sampean kasih minum, oke, kemudian oleh tamu minuman yang sampean kasih diminum, bismillahirrahmanirrahim, karena panas heram, tamunya haus banget, dihabiskan minumnya, bismillah, sampai tetes terakhir. Nah, sebagai tuan rumah yang baik, tahu kalau tamunya haus, dikasih minum langsung dihabiskan, dia pakai gelasnya, diisi lagi, joki meleh. Lo kok diombe meleh karo tamunya? Bismillahirrahmanirrahim. Kosong meleh, diisi meleh. Demikian pula ini kok berani ngejoki telat, mau sing dipikir apa? Apakah ini yang disebut dengan keadilan? Kono kipase gede nggonku elek cilik pisan, iki yo gak keadilan sosial, babar pisane. Mau sing dipikir apa? Tuan rumah kok berani ngisi terus, ngejoki terus. Lah tuan rumah stoke akeh kok, banyune akeh kok, tamune wani ngombe-ngombe, entek joki. Demikian pula kalau panjenengan berani berinfak nganti koret-koret. Iki aku coba padano karo Ustaz Yusuf Mansur lho ya, beda iki kaya aku. Nah, kok sama nek nuruti ceramah Ustaz Yusuf Mansur ya, mobilmu yang paling apik apa? Sedekahkan. Tanahmu yang paling luas mana? Sedekahkan. Rumahmu yang paling kau cintai mana? Yang paling kau suka mana? Sedekahkan. Telung dino kere sampean. Yo sing masuk akal lah. Halo. Ya sing masuk akal. Oh ya iki mau lho. Sampean nek wani, saiki wae. Ora usah sing mbok simpen nang gone ATM. Ora usah sing mbok simpen nang rekening, ora usah sing mbok depositono, ndak usah. Sing sampean gawa tok lho, sing sampean gawa. Wis nang ditokno sampai koret-koret. Yakin dijoki meneh karo Gusti Allah. Aja mamang stoke Gusti Allah akeh. Ayo praktek maju. Lho sama ini gara kurang yakin no. Pakai contoh meneh, bapak ketika sampean diundang selamatan angsal berkat gini apa nggih, jatah berkatnya sampean lebih-lebih turah-turah apa ngepas? Pas wong siji untuk jatah berkat, jawab rasa bapak no apa ini ya semua iki pas elek ya, iki pas pendopo kok elek ya. PAD ini piro? Madiun ini PAD ini piro? Masa tuku kipas yang rontok api ya kok iso? Bapak Bu, penceramah internasional di kipas ini, kipasnya ora tau dibersih pisan, sawang ton, warnane ora jelas, kuning ora kuning, putih ora putih. Ajur ya wes, jenengan diundang selamatan, jenengan dapat berkat dari tuan rumah, satu orang dapat jatah berkat satu. Terus sistem pembagian berkat itu tunda rambat. Tahu tunda rambat? Misalnya dikasih dari sini, geser. Oke, doreng. Dirimu dapat berkat plek di depanmu, itu mbok kekepi apa mbok geser? Kok wani geser wong jatahmu mung siji?
karena dirimu yakin stoknya tuan rumah masih banyak, walaupun digeser pasti aku dapat jatah. Paham? Demikian pula ketika jenengan dapat rezeki, geser, rezeki geser, pasti jenengan dapat lagi karena stok Allah berlimpah. Understand? Understand? Saya ini bisa ngomong karena udah praktek bertahun-tahun. Pesantren kami, ya mudah-mudahan ini bukan riya, bukan sum'ah, bukan ujub. 1.500 santrinya bebas biaya, gratis semua. Kalau agama yang lain bisa memberikan pelayanan pendidikan gratis berkualitas, kenapa Islam nggak bisa? Kenapa untuk belajar, untuk ngaji, untuk sekolah ke lembaga pendidikan yang bermutu dan berkualitas bayarnya harus mahal-mahal? Yang disebut standar internasional, yang disebut unggulan, bayarnya mahal-mahal. Nah terus anaknya tentara yang pangkatnya rengget-rengget ya kuat tuh sekolah nono. Misalnya ketua PCNU Kabupaten Madiun bikin pondok pesantren modern, masuk saja uang gedungnya itu 25 juta, 30 juta. Apa anakmu sing pangkatmu rengget-rengget iki kuat kowe mbayari kowe? Mlebu tok wis ora kuat kowe gadekno SK ya ora payu semono kowe. Siapa yang akan memikirkan kalau bukan kita sendiri? Ngono, prinsipku ngono. Ini agar sampean contoh ya, dulu waktu masih sekitar 100-200 sama sekarang udah sekitar 1.500 sama, bukan berarti makin banyak bebannya makin besar, enggak makin berat bebannya, sama, saya merasakan sama. Kenapa? Saya cuma geser itu tok, hakikatnya yang nanggung Allah, wasilahnya melalui jamaah, termasuk oleh kutuk ini barang ini. Nah iya, saya cuma geser. Saya sering nangis Bapak kalau malam kadang-kadang masyarakat nilainya, Anwar Zahid keren, Anwar Zahid itu hebat, santri 1.500 dibebas no biaya gratis, kabeh ditanggung kabeh. Nanggung apaan nih ya Allah Gusti, saya ini cuma maklar Gusti. Saya hanya maklar kok. Tapi yo gak kabeh wong didadekno maklar. Gak kabeh wong dadekno maklar. Nek sekda yo ora iso ngono. Raiso sekda ngono ora ngira iso. Ya paling yo nek sekda yo pirang persen ngono ae tok. Nek ora trimo munggah dah. Pengen tak mutasi kok ya. Kene itu kan geser wong kok. Lolas. Nggak ada cerita orang jadi miskin gara-gara sedekah, nggak ada. Dan gak akan pernah habis. Itu janji Allah. Kayak laut tiap hari dikuras ikannya, ribuan ton ikan dikuras, tapi laut gak pernah kehabisan ikan. Ono segoro nang kendaan iwak. Hah? Segoro ndi kendaan iwak? Padahal iwak dikuras terus-terusan. Dan harta dengan disedekahkan gak akan berkurang, tambah banyak. Gak akan mengecil, tapi makin membesar. Dikurangi kok dadi gede, apa ono kaya bocah sunat. Kowe asline ya cilik kecil mengkeret, disunatan dikurangi, diketok del. Habis itu ndel londeng-londeng. Contone ya digawa dhewe-dhewe ngono. Ngono lho. Yang kedua, duh gak rampung-rampung iki. Ini baru muhsinin padahal 4 harusnya. Wal kadhiminal ghaidha, mampu menahan amarah, gak nesuan, gak mudah naik darah, gak mudah naik pitang, gak emosian, tapi mempunyai kesabaran yang tinggi. Karena ini takwa sosial, maka arah penjelasan saya ya pada hal-hal sosial. Tidak temperamen, gak ngamuan ketika berinteraksi sosial, punya kesabaran yang tinggi. Bapak Ibu, kesabaran ini penting. Menahan nafsu, kesabaran ini penting. Karena kita berbuat baik kepada orang lain belum tentu dibalas dengan kebaikan. Betul?
Kita memberi kepada orang lain belum tentu kita dibalas dengan diberi. Betul? Mbah ra semangat ketoke paham ora to? Sampean maringi nang wong liya urung karuan dibales diparingi nggih napa nggih? Sampean ngapiki nang wong liya urung karuan sampean dibales diapiki karo wong mau nggih napa nggih? Maka kata kuncinya, kalau Anda berbuat baik kepada orang lain, jangan pernah berharap dibalas kebaikan sama dia. Kalau Anda memberi kepada orang lain, jangan pernah berharap diberi oleh orang yang Anda beri. Kenapa? Kalau Anda berharap dibalas, pasti kecewa dan sakit hati. Guru mengajar murid-muridnya, memberikan ilmu kepada murid-muridnya, kok berharap balasan dari muridnya, pasti kecewa, pasti sakit hati. Karena nggak mungkin. Orang tua membiayai pendidikan anak-anaknya sekolah sampai kuliah sampai jadi sarjana lengkap, kemudian orang tua berharap balasan dari anaknya, pasti kecewa, pasti sakit hati. Gak mungkin. Paham? Bapak sebagai suami memberikan nafkah kepada istri, belanjani bojo, ngekei duit bojo, berharap balasan, kecewa Pak, mesti sakit hati sampean. Gak mungkin duitmu dibalik. Woi, ibu sebagai istri melayani suami, masake, ngumbahke pakaiane, ngeramut suami, melayani suami, berharap dibalas sama suami, pasti kecewa, pasti sakit hati. Nah, aku ceramah ning ndi itu kok berharap ke panitia, sering kecewa. Dipadake karo penceramah tingkat RT. Sering kecewa kalau berharap kepada manusia. Maka berharap itu jangan kepada manusia, berharap kepada Allah. Di mana-mana kawan hidup kita yang namanya sosial kemasyarakatan itu selalu ada 3 level. Seperti ayat Al-Quran, faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Ada kelompok dzalimun li nafsihi, orang yang ketika diberi dia tidak membalas sama sekali, kalaupun membalas nilainya lebih sedikit. Ada yang muqtasid, ini yang hubungan saling, diberi membalas memberi, ditolong balas menolong, nilainya sama, sedengan. Ada yang sabiqun bil khairati biidznillah, cepat berbuat kebaikan dengan izin Allah, diberi membalas dengan lebih banyak dan lebih baik. Kira-kira di masyarakat kita yang paling banyak itu yang kelompok mana? Sing paling kathah niku kelompok sing pundi? Nek diparingi niku sing paling kathah bales luwih akeh, bales padha apa ora bales? Sing paling kathah niku sing ora bales. Kalaupun bales lebih sedikit. Becek wis ping 5, giliran duwe gawe balike siji. Nate napa mboten ngoten niku? Sering. Nggih. Ya Allah, becek 200.000, balike 50.000. Halo. Halo. Ini gambaran masyarakat kita itu kayak tumpeng tadi. Tumpeng itu bahwa ada 3 lapis. Tumpeng itu ada 3 tingkat. Yang paling bawah paling gede, iki sing dzalimun li nafsi paling akeh. Sing tengah sedengan muktasid. Nah, sing sabiqum bil khairati biidznillah, membalas dengan lebih baik, membalas dengan lebih banyak, itu paling sedikit, lancip, mundak sithik. Demikian pula kepegawaian di Pemkab Madiun ini, yang paling bermutu, paling berkualitas, makin ke atas makin lancip, makin sedikit, yang benar-benar tulus, benar-benar ikhlas bantu Pak Bupati. Kayak tumpeng itu, makin ke atas makin lancip, makin sedikit orang yang benar-benar tulus, orang yang benar-benar ikhlas. Nah, orang yang bertakwa menghadapi tipikal orang yang seperti apapun, mau dia membalas lebih sedikit, mau dia membalas sama, mau dia membalas lebih baik, semuanya tetap disikapi dengan baik. Allahumma sholli ala Muhammad.
Iki nek ora diparingi contoh ora paham. Yang sabiqum bil khairati bi inilah paling enak hubungan dengan orang yang membalas lebih. Ini paling enak. Contoh ibu. Anak ngapi ibune mesti dibales luwih apik teko ibune. Nggih napa nggih? Ya Allah enggak semangat. Anak maringi ibune mesti diparingi luwih apik, luwih akeh sangka ibune. Nggih napa nggih? Karena ibu ke anak itu sampai ono lagune hanya memberi bagai sang surya. Nah memang ibu ke anak seperti itu, hanya memberi tak harap kembali bagai sang surya menyinari dunia. Ibu ke anak itu pasti membalas lebih, pasti. Contoh paling gampang, anak-anak maringi ibune, anak merantau ning Jakarta, bodo mulai kampung sowan ibune, paling-paling anak maringi apa nyang ibune, paling nggawa gula 2 kilo, minyak goreng 3 kilo, roti kaleng sing tanggung, kuwi wis dibuka segele dijukuk wafer karo duit 200.000 diwadahi amplopan diparing ke ibuke, tapi anak 6 digawa kabeh. Wah, tekan omahe ibune dimasake macam-macam, tukoke sate, dibelehke ayam, dikei es sing werna-werna buah macam-macam. Ibune wis bondo piro wae. Engko mulai anak-anak disangoni 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, total 600.000. Teko duit tak wis bathi 400. Nggawa mobil bagasine kebek arep mulai kuwi. Beras sak ketane digawa. Kerambil sak degane digawa. Pitik sak kandange lho digawa. Ngono ku jek sedenge blesekne budal mulai. Bareng anak wis mulai ibune lenger-lenger no terase omah. Alhamdulillah rampoke wis minggat. Itu yang sabiqum bil khairati bi inilah. Kalau mau ke tasid itu hubungan dengan tetangga. Biyen duwe gawe disumbang 100.000. Saiki kono duwe gawe kene nyumbang sampean asale nggak ada damel mbok mantu mbok nyunake, terus ana tangga sampean nyumbang, tangga sampean becek, giliran tangga sampean sing rampung nyumbang sampean kuwi duwe gawe, sampean buka catatan napa mboten? Biyen disumbang 100.000, sakniki sampean balekke pira? Oh nek 2 tahun ya dadi 200 to ya. Ini jenenge hubungan saling lung tinulung, gotong royong, saling membantu. Muqtasid yang paling membutuhkan kesabaran ekstra itu berhubungan dengan orang yang zalimul li nafsi, membalas lebih sedikit atau bahkan tidak membalas sama sekali. Wah, ini membutuhkan kesabaran ekstra. Diapii ra karo-karuan tapi balas elek. Ini harus sabar. Atasan yang dihormati kadang mengeksploitasi, mendolimi. Bawahan yang disayangi kadang berani demonstrasi dan mengkhianati. Punya pembantu disayangi malah ngerebut istri. Duwe tangga diapi dibeceki ping 5 balese ning ping 1. Nek utang duit ngomongke apik, basane tarik-tarik lek ngomong ndaki, bareng wayahe nyaur ditinggal ndelik, diparani matane mendelik, lirak-lirik malah ngkrek karo ngetokne kirik ngono. Ini yang membutuhkan kesabaran ekstra, menyikapi orang yang membalas lebih sedikit. Air susu dibalas dengan air tuba, mbora nyaut toh. Air susu dibalas dengan air tuba, ditulung malah mentung, dikai hati neraka rempelo. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Ya nasib, ya nasib. Nah, siapapun yang kita hadapi harus wal kadhiminal ghaidha, sehingga yang ketiga wal afina anin nas, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Jangan sampai ada dendam di antara kita, jangan ada kebencian di antara kita. Sing wis ya wis, sing bar ya bar, yang lalu biarlah berlalu. Jangan sampai hidup kita ada kamus tiada maaf bagimu. Dadio godhong moh nyuwek, dadio banyu moh nyawuk. Ojo nganti.
jadi pemaaf, karena kita hidup bersama manusia yang mahallul khata wan nisyan, tempatnya salah dan lupa. Maka kalau suami kita salah, istri kita salah, anak-anak kita salah, saudara-saudara kita salah, teman-teman kita salah, bawahan kita salah, atasan kita salah, manusiawi, wong namanya manusia pasti ada salahnya. Lan ibu sampeyan pengen bojo sing ora ana salahe, aja rabi wong. Ya cagak listrik kuwi telatenono. Pengen tangga sing ora ana salahe, aja tanggonan wong. Kono urip ana tengah ora-ora dadi ketua suku blekok. Jadi pemaaf. Ini baru muhsinin. Masih ada 4. Yang pertama tadi kan innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Yang kedua, kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Waktu malamnya tidur sedikit, walaupun siang untuk kerja, malam untuk istirahat, tapi lembur untuk melakukan aktivitas amaliyah malam hari. Salat malam, baca Al-Qur'an dan zikir wengi engkang suwe. Wabil ashari hum yastaghfirun. Yang ketiga, di waktu sahur mereka bangun untuk beristighfar. Jadi orang bertakwa itu bangun sebelum subuh. Jangan nunggu disindir sama muadzin. As-sholatu khairum minan naum. Sholat lebih baik daripada tidur, karena nggak perlu disindir. Yang seragam coklat sama seragam doreng itu tidur jauh lebih baik daripada sholat. Jadi tidur paginya jangan nunggu disindir. As-sholatu khairum minan naum. Nggak usah nunggu ditegur muadzin. Waktu sahur udah bangun untuk memperbanyak istighfar. Turune dhisik, tangine gasik. Orang dulu kan begitu. Turu jam 09.00, tangi jam 3. Wong saya kira turu jam 3, tangi jam 09.00. Usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati kerinan lillahi ta'ala. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Pada harta kekayaan mereka ada haknya orang lain yang meminta atau tidak meminta, fakir miskin dan yang berhak. Ingat Bapak Ibu, kekayaan yang kita dapat itu kekayaan bruto. Harta yang panjenengan dapat melalui kerja keras itu pendapatan kotor, bruto, karena di dalamnya ada hak orang lain yang harus kita berikan. Hak kita hanya yang neto, yang halalan thayyiban, syukur-syukur mubarokan. Dari bruto ke neto ini harus ada proses pembersihan, minimal zakat. Coba kalau kesadaran ini ditanamkan pada jiwa setiap muslim Indonesia, orang-orang kaya, para agniya, orang-orang yang sudah berkewajiban membayar zakat, mempunyai kesadaran dan mau melaksanakan kewajiban zakat sesuai dengan tuntunan syariat, demi Allah persoalan ekonomi bangsa ini akan beres, tuntas dan selesai. Kemiskinan akan terentas. Wes ndak usah ngiri agama lain, nggak usah ngiri saudara kita di agama lain. Umat Islam yang mayoritas di Indonesia ini, kalau mempunyai kesadaran zakat saja sesuai dengan tuntunan syariat, dikelola oleh orang yang tepat, insya Allah masalah perekonomian bangsa ini selesai. Nggak ada orang hidup di bawah garis kemiskinan. Sangkingane wong Islam sing sugih-sugih medit-medit, pelit-pelit, lek dikon zakate mbules. Perasaan guyu kelakuanmu yang ngono kuwi kok. Apalagi ditunjang dengan kesadaran membayar zakat tepat dan dikelola oleh orang yang tepat. Ora kaya pegawai-pegawai pajak sing gak tepat. Rakyat kecil dobrak-obrak harus taat pajak. Orang bijak taat membayar pajak, tapi pegawai pajak mengembat dan menyikat uang pajak. Engko ora tau bayar pajak kok.
Halo, coba masalah zakat, masalah pajak ini loh, ada kesadaran dikelola dengan baik, dari sini saja loh masalah perekonomian bangsa ini selesai. Menang aja bahasannya ini. Yang kelima terakhir, wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di bumi ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang yakin, dan pada dirimu sendiri apakah kalian tidak memperhatikan. Jadi bukan hanya berjuang untuk orang lain, tapi dirinya sendiri juga harus dipikirkan, haknya sendiri juga harus dipikirkan. Waktunya ibadah ya ibadah, waktunya kerja ya kerja, waktunya makan ya makan, waktunya tidur ya tidur, waktunya ngaji selesai ya selesai. Jangan hanya ngurusi eksternal sampai melupakan internal. Jangan seperti lilin menerangi banyak orang, tapi dirinya sendiri terbakar sampai habis, belum punya amal, kedisian mati. Kanjeng Nabi nek ngekei contoh yo ideal kok. Waktu zikir, waktu sholat, waktu tidur, waktu kumpul keluarga, ideal. Gak terus silo tentang sedina suwengi muter tasbih wiri dan gak leren-leren sulastri sumiyati sundari. Ndak. Wong fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Insyaallah kalau itu bisa kita laksanakan, jadi apapun, profesi apapun, ya saya utang saja yang kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas sebagai implementasi dari ulul albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzabannar. Insyaallah pertemuan berikutnya